Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi di bab 4. Jadi adalah materi pertama di semester 2 ini, yaitu bab keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu keberagaman? Jadi keberagaman ini adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Kemudian tadi ada suku, agama, ras, antar golongan yang bisa disingkat menjadi SARA. Semuanya ini disebut dalam bingkai yang menjadi semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semboyan ini juga terdapat dalam lambang di burung Garuda, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nah, pada bab 4 ini ada 3 bagian yang kita bahas, yaitu faktor penyebab keberagaman, kemudian arti penting keberagaman, dan juga perilaku toleransi terhadap keberagaman. Nah, dari ini adalah faktor penyebab keberagaman itu sendiri, dan kita akan membahas keberagaman yang ada di Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ini ada 5. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia ini terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Ada yang tahu benua apa? Ya, terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini menyebabkan bangsa Indonesia ini menjadi jalur perdagangan internasional. Jadi lalu lintas perdagangan ini tidak hanya membuat komoditas dagang, tetapi juga mempengaruhi terhadap kebudayaan dari bangsa Indonesia. Kedatangan dari bangsa asing yang berbeda ras kemudian ada yang menetap di Indonesia. Inilah yang mengakibatkan adanya kemajemukan dari ras, agama, dan juga bahasa. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Dan negara Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan secara fisik ini terpisah-pisah. Keadaan ini bisa menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan ini mengembangkan budaya mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan juga lingkungannya. Ini juga menyebabkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, dan juga antara peranan laki-laki dan juga perempuan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam yang berbeda. Contohnya ada pantai, pegunungan, kemudian ada padang rumput, dan ada dataran rendah, dataran tinggi, rawa, dan laut. Ini mengakibatkan perbedaan masyarakat. Dan juga kondisi kekayaan alamnya, tanaman yang dapat tumbuh, kemudian hewan yang hidup di sekitarnya. Misalkan di daerah pantai, ini pasti berbeda dengan masyarakat yang ada di pegunungan. Ini juga menyebabkan adanya perbedaan, misalkan bentuk rumah, kemudian mata pencarian, makanan pokok, kemudian pakaian, dan juga kesenian. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan adanya transportasi dan komunikasi ini berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Adanya kemudahan sarana transportasi
ini akan mempermudah hubungan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, meskipun jarak ataupun kondisi alam yang sulit sekalipun. Tetapi sebaliknya, sarana yang terbatas ini menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keadaan transportasi dan komunikasi ini mengakibatkan perbedaan masyarakat dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat yang lain. Untuk yang kelima, yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang ada. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam ataupun dari luar masyarakat, ini membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Jadi ada masyarakat yang mudah menerima orang asing ataupun budaya lain, contohnya di wilayah perkotaan. Tetapi ada juga masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri. Kemudian keberagaman apa saja yang ada? Ini yang pertama yaitu keberagaman suku. Suku bangsa ini juga sering disebut sebagai etnik. Kalau menurut Tonzoroningrat, mengartikan suku bangsa itu adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain itu antara lain adalah bahasa daerah, kemudian adat istiadat, dan juga sistem kekerabatan, kesenian, dan juga tempat asal. Ini ada beberapa keberagaman suku yang ada di Indonesia. Misalkan kalau di Pulau Sumatera, ini ada suku Aceh, Dayu, dan Alas, Batak, dan Minangkabau. Kalau yang ada di Jawa itu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, dan juga Samin. Kalau yang di Kalimantan itu antara lain ada suku Dayak. Sebenarnya masih ada suku yang lain ya. Kemudian kalau yang di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Di Maluku ini terdapat suku Ambon, Tangil Talaut, dan juga Ternate. Kemudian kalau di Bali dan Nusa Tenggara ini ada suku Bali, Lombok, Bima, dan Bima. Sedangkan yang ada di Pulau Papua ini terdapat ada suku Asmat dan suku Dani. Kemudian keberagaman yang kedua yaitu keberagaman agama dan kepercayaan. Ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Di antaranya ini ada agama Hindu dan Buddha, ini dibawa oleh bangsa India. Sudah lama berdagang di Indonesia. Kemudian agama Islam ini dibawa oleh para pedagang di Barat dan Persia yang datang sekitar abad ke-13. Dan agama Kristen dan Katolik ini dibawa oleh bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Dan agama Konghucu ini dibawa oleh para pedagang dari Cina. Berbagai ajaran agama ini bisa diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat Indonesia ini sebelumnya sudah mengenal adanya kepercayaan baik itu animisme ataupun dinamisme. Keberagaman ras. Ras ini berasal dari kata race. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ini menyebutkan ras itu adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Beberapa ras yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Ini adalah beberapa keberagaman ras. Jadi ada ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ada ras Melanosoid, ini ada di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada ras Asiatik Mongoloid, yang sebenarnya Tionghoa dan Jepang dan Korea. Ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada ras Kaukasoid, ini di luar ya, ini orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan juga Amerika. Ini keberagaman yang keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat Indonesia ini dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Menurut struktur masyarakat ini, menurut Syarif Muiz, ini ditandai dengan adanya dua ciri
atau dua titik pandang, yaitu secara horizontal dan vertikal. Yang horizontal itu ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan juga kedaerahan. Secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah dari masyarakat yang berbeda. Jadi untuk hari ini yang kita bahas itu saja. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang arti penting dari adanya keberagaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.